Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah dari Sawangan. Alhamdulillah saya sudah menikah. Alhamdulillah juga saya sudah mempunyai anak. Kebetulan anak-anak saya ini masih di fase pertumbuhan, bahkan ada yang di fase peralihan dari anak-anak ke remaja. Udah mulai berubah suaranya. Yang ini saya tanyakan, Ustadz, bagaimana cara melakukan sentuhan kasih sayang secara langsung kepada anak, serta menularkan dan menelurkan sifat tersebut sehingga karakter tersebut menempel pada diri anak-anak. Demikian, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama nih, anak saya juga lagi masa-masa puber. Suaranya lagi berubah gitu. Itu perlu dicengin. Dia lagi berubah, kita habis ngimpi ini ya. bukan puber ini, kalau ini baru Ini kan baru mau proses. Baru. Apalagi anak saya juga lagi, kamu udah ngimpi ya. Ini malu digituin. Ini nggak boleh juga itu. Iya, jangan. Oh, jangan. Itu menghancurkan harga diri juga. Bapaknya yang ngimpi. Enggak, bapak yang ngimpi. Kalau dulu pas kecil bapak ngimpi. Jadi poin penting dari ibu dulu, kalau anak, tadi kurang lebih berapa tahun ya ibu umurnya? Yang peralihan, Ustadz, 14 tahun. 14 tahun ya. Oke, yang pertama adalah ada beberapa hal yang terkait dengan anak yang bisa kita lakukan pertama kali. Pertama, sentuhan itu sebenarnya adalah bagian dari sebuah efek yang namanya bagaimana dekatnya anak sama orang tuanya. Yang pertama bisa lakukan sebenarnya sebelum sentuhan adalah yang namanya private time. Private time itu adalah anak mau diajak berdua. Salah satu yang hilang ketika anak sudah tumbuh peralihan adalah aku tuh sudah tersisihkan. Mama lebih sibuk dengan adik bayi, mama lebih sibuk dengan papa, bisa berduaan sama papa, bisa sibuk sama adik bayi. Tapi aku nggak pernah berdua. Kalaupun berdua yang ada adalah sini ada dua. Kamu ingatlah jangan main gadget dan sebagainya. Tidak mengasik. Nah makanya jalan. Nak boleh nggak besok kamu mau kemana? Mama temenin yuk berdua saja. Berjalan berdua. Yang kedua, kalau kita mau melakukan sentuhan yang dibutuhkan oleh anak adalah pertama adalah sentuhan yang membuat anak merasa nyaman di bagian telak punggungnya. Jadi gini, ini sentuhan yang bisa kita lakukan, ya. Dan itu kita bisa katakan, Mama bangga sama kamu, ya. Itu yang berikutnya yang ketiga, bagian punggung itu juga bagian yang sangat membuat anak merasa nyaman, ya. Sambil kita mendekap, bagian dekapnya adalah bagian bahu seperti ini. Nah, diguncang sedikit nggak apa-apa, asal jangan dibanting gitu. Nah, ini sesuatu yang membuat anak merasa gitu ya. Dulu makan itu ya. Nah, ini yang seperti ini. Terus kalau sudah kita ingin melakukan namanya seperti mencium anak, pertama biasakan izin. Izin itu izin membuat anak merasa dia dihargai, jangan langsung mencium aja. Kamu boleh cium kamu enggak gitu. Boleh misalnya. Ciuman kalau buat anak laki-laki dia paling malu kalau dia boleh pipi ya. Pipi boleh. Ya, berikutnya adalah di bagian ubun-ubun. Ya, atau berikutnya adalah cukup mengusap bagian kepalanya terus misalnya sampai ke bahu. Nah, itu juga ini tidak perlu kita cium, cukup dari sini sebagainya sampai ke bagian belakangnya. Nah, itu lakukan Rasulullah. Rasulullah itu selalu melakukan yang namanya masaharos, yaitu mengusap bagian kepala. Bahkan ini teknik yang terbaik kalau ingin membuat anak merasa dirinya itu ingin dinasehati. Suatu hari ada seorang anak bernama Abu Rafi bin Amr al-Ghifari itu melakukan sesuatu namanya melempar kurma, kurma milik tetangga. Itu membuat Rasulullah akhirnya merasa anak ini melakukan sesuatu yang salah. Tapi Rasulullah ingin membuat dia belajar, dipanggil sini. Ta'alan Rofi, sini kamu Rofi. Nah, Rasulullah langsung mengatakan, lima tarminahlah, kenapa kamu lempar itu pohon? Kemudian anak ini mengatakan, aku lu ya Rasulullah, saya pengen makan banget. Nah, Rasulullah melakukan yang pertama nih, la tarminahlah, jangan lempari lagi ya. Tapi Rasulullah ngasih solusi, wa kul ma yaskutu fi asafiliha. Kalau kamu mau makan sudah jatuh di tanah. Ini ada pelajaran pentingnya, kalau ngelarang anak kasih solusi. Ya, jangan coret-coret tembok enak. Kalau mau coret muka papa aja. Nah, misalnya gitu kan. Jadi anak dapat solusi. Ya, jadi jangan tanpa solusi membuat anak dikekang. Nah, jadi kayak hukum Islam ya. Iya, ada solusinya. Dan itu Rasul katakan, la tarminahla wa kul ma yaskutu fi asafillah. Kemudian Rasul katakan, nah ini Rasul lakukan. Summa masa roksi. Kemudian Rasulullah mengusap kepalaku. Dan itu yang Rasul lakukan. Anak kalau ingin dinasihati, usap kepalanya. Sebagian orang tua bisa melakukan teknik menyisir. Dipraktekin sekali langsung. Nah, bisa gini. Kalau anak nih misalnya, ini. Ahlan. Ya. Nah, misalnya ya. Ibu, praktekin Bu. Nah, ada bisa ibu misalnya.
Misalnya nggak apa-apa. Boleh buka PC-nya dulu ya. Nah, minta izin dulu, Bu. Boleh buka PC-nya? Boleh, Gitu. makasih Ada passwordnya. ya. Jadi misalnya gini, kalau misalnya Ahlam melakukan sesuatu yang misalnya kita rasa nggak pantas gitu ya, dan dia sepertinya lagi ngamuk atau dia nyebelin gitu ya, misalnya dia lagi ngambek nih. Cara paling mudahnya adalah ya, Ahlam, ada sisir nggak ya? Nah, ambil sisir, kemudian sebentar rambutmu kurang. Nah, sisirlah dia. Dia kan lagi nih, begitu sisir baru bilang. Sambil di situ adalah Rasulullah berdoa kepada anak nih. Waqal alma asbi batnau. Tutuplah dengan doa. Ya Allah, semoga Ahlam jadi anak yang selalu menjaga emosinya lebih tenang. Amin. Kita mintanya sama Allah, tapi pesannya ke dia sebenarnya. Jadi nggak usah bilang gini, Ahlam ya, kamu nggak usah. Cukup bilang, ya Allah, jadikanlah Ahlam anak yang pemberani, tidak penakut. Cukup. Oh, jadi Tidak dia terasa. merasa bapaknya punya pengharapan mengenai Betul, Allah. karena di sini ada 3 pelajarannya. Ketika kita melakukan ini, kata Imam Nawawi, pertama kita mengajarkan tauhid. Kita mintanya ke Allah kan, ya Allah. Yang kedua adalah kita memberitahu kepedulian kita. Setiap orang senang didoain. Ibu senang nggak didoain? Mudah-mudahan ibu nanti cepat kurus, Bu. Kan kita gitu, ya Allah, amin, amin, amin. Sampai 3 kali dia amin. Ya gitu, karena doanya kurus kan gitu ya. Benar. Gitu ya. Dan yang keempat, yang berikutnya adalah dia dikasih tahu harapan orang tua. The parents hope. Ternyata papaku pengen aku pemberani. Ternyata papaku pengen aku tidak suka marah-marah. Papa pengen aku, ya Allah, semoga Ahlam jadi anak yang peduli. Gitu. Wah, ini semuanya bisa dipraktekin nggak Ustaz? Iya. Yang ibu-ibu bisa sama Umi. Iya. Sebenarnya Umi. Iya, Uni. nanti ini Una, Una, silakan Uni Bu. lah jauh di Padang. Iya benar. Una dengan ibu nih, coba sambil apa aja tadi? Pertama tangan. Telapak tangan, nah coba. Silakan Bu. Sini, ibu dulu sini. Ya, Pertama, awal. ibu Pertama. praktekin dulu bagaimana menyentuh telapak tangannya. Kalau ibu di rumah punya anak cowok juga boleh? Ya boleh, tapi kalau anak perempuan senangnya telapak tangannya, Bu. Nah, ibu bisa sambil gini sambil dicium. Ya, cium. Nah, gitu. Tuh, itu bisa. Nah, ya. Sambil cium. Nah, gitu ya. Sambil dipandang anaknya sebenarnya. Gitu. Gitu. Nah, itu anak sama. Yang kedua, ibu tadi melakukan usapan bagiannya. Ini nih, pelukannya gini. Nah, ini mengakrabkan, kan? Mendekatkan pipi juga boleh. Berikutnya kalau ibu mau mencium, izin. Ya, boleh cium bagian keningnya aja. Ya kalau anak perempuan, ya nggak apa-apa. Nah, ya boleh ibu praktekin. Nah, ya, nah, itu kan. Yang paling berkeempat itu adalah biasakan mengusap bagian kepala. Kalau misalnya dia di rumah nggak pakai jilbab, ibu bisa teknik tadi, ya, dengan membawa sisir. Makanya saat menyisir itu momen, namanya golden moment. Jadi jangan nyisir sambil nyariin kutunya doang gitu, jangan. Nyisir itu momen untuk sambil menasihati. Karena anak berasa di bawah usapan orang tuanya. Kalau istri saya jarang ngincirin anak tapi sering kerokan nggak Ustaz? Jadi anak dikerokin. Iya mudah-mudahan. Kerok itu nanti ada tips lagi. Ada lagi? Namanya tips memijat. Nah, jadi kan ada skill dasar seorang ibu, ada 3. Yang pertama masak. Ya, masak itu salah satu skill yang harus miliki ibu. Karena menurut riset, apa yang membuat anak kangen pulang? Masakan mama. Yang kedua baru namanya skill memijat. Memijat itu sebenarnya kita menyentuh ruang privasi anak. Jadi justru kalau anak dipijat, justru anak akan terbuka. Kenapa? Karena anak sudah mau disentuh di bagian telapak tangannya, di bagian punggungnya, di bagian perutnya. Itulah teknik yang dilakukan, maaf kasarnya, oleh pelecehan seksual itu. Karena sudah mau disentuh di bagian tubuh ini. Makanya kalau anak sudah sentuh, dia lancar bercerita. Kalau anak saya sering minta pijitin sama saya gitu. Nah, itu bisa sambil ngobrol. Itulah teknik menjebol privasi berikutnya. Jadi kalau saya suka tidur di kamar anak nih, suka gantian gitu kan, kamar anak ini. Nah, kalau lagi pijit, nah itu boleh sambil nanya. Nah, karena kalau dia pijit, dia bilang, wah tadi kamu sekolahnya gimana? Itu anak biasanya mau. Kenapa? Karena dia sudah menyerahkan bagian tubuhnya. Itu yang membuat dia nyaman. Biasanya kalau saya pijitin langsung tidur, Ustaz. Nah, ngomong sendiri saya. iya, makanya lagi pijit, kalian ngomong. Gitu ya. Itu skill dasar tuh. Skill dasar gitu. yang harus dimiliki. Ya udah cukup nih, Ustaz. Cukup. Iya, silakan Ibu. Iya. Terima kasih Uma. Una ya. Aduh, makasih. Una dan Ahlan luar biasa. Ini sebagai contoh ya pemirsa, mungkin bisa dipraktekkan di rumah. Jadi sentuhan antara orang tua dan anak itu tetap perlu sampai usia bahkan udah mau beranjak remaja sekalipun gitu ya. Masih banyak hal yang akan kita ungkap di sini mengenai hubungan orang tua dengan anak. Jangan kemana-mana, masih di Hasanah Trans 7.
Jendela Dunia Dunia Islam.